Selamat malam, kembali lagi di channel Warga Sekitar Production. Masih di segmen obrolan warga sekitar dan masih bersama Rosa Fitri Anggoro atau yang lebih familiar saya panggil dengan nama Suro. Ya. Jadi melanjutkan obrolan episode kemarin sudah diceritakan bahwa Suro ini dari 2012 sampai 2020 awal ya berarti. 2020 awal itu sangat susah untuk ditemui karena memang bekerjanya jauh ya, menjadi seorang seorang pelaut, Popeye, bukan ayam goreng ya. Dan episode kemarin kita sudah mengobrolkan dua istilahnya awal karirnya Suro ini seperti apa. Selanjutnya saya ingin mengetahui tahun-tahun berikutnya. Istilahnya sudah 2 kali kontrak awal di tahun 2012 dan 2013. Sementara kamu tadi bilang sempat apa off ya, sempat nggak ngambil. Ya sempat skip lah, dalamnya aku nggak naik kapal lagi karena dulu pengen cari perusahaan yang lain gitu. Ingin ganti dari Star Cruise. Betul. Karena dulu ya, maaf, banyak orang bilang kalau Star Cruise itu kayak batu loncatan. Jadi untuk teman-teman yang pertama kali pengen ngerasain kerja di kapal, coba aja dulu Star Cruise. Apakah karena memang mudah kualifikasinya? Lebih gampang? Kalau saya dulu waktu interview apply itunya termasuk gampang sih. Termasuk gampang dibandingkan dengan Royal Caribbean? Ya. Oke. Berarti istilahnya kayak entry level ya, entry level Ya, kayak entry level. Karena kebanyakan kalau untuk yang di Star Cruise kan untuk umur di bawah 21 tahun udah bisa kerja. Emang di tempat lain nggak bisa? Kalau di yang bisnisnya di Amerika, mereka ada peraturannya kalau di bawah 21 tahun nggak boleh bekerja kalau nggak salah. Masih karena masih di bawah umur hitungannya. Kurang itu. Bawah umur. Usia kerjanya di sana berarti lebih tinggi ya. Istilahnya apanya requirement-nya itu lebih 20 atau 21 ya. Berarti sempat skip berapa tahun? 3 tahun kalau nggak salah. Dari 2014 pertengahan aku kalau nggak salah ya itu waktu lebaran pulang gitu ya. Oh iya. Lebaran. Oh sing kowe mulih ra ngomong kae to. Oh, what a surprise. Iya, dia tuh aku nggak tahu kenapa dia agak sensi sama aku atau gimana ya. Dia tuh kalau lagi di kapal waktu di Star Cruise apalagi yang pertama kali naik, kadang-kadang tuh telepon. Tapi saya dengarnya itu suara angin plok. Suara wuh. Dan itu masih nomor HP-nya dia yang lama, yang dipakai di Indonesia gitu loh. Lah kan saya tanya, "Loh kok kowe iso telepon aku?" "Iya iki gek ning Singapura gek batasan karo laut Indonesia dadi nyantel sinyal Indonesia." Jadi dia tuh di tengah laut, di dek, di luar ya, telepon suaranya angin tok. Dadi niki kadang iso ora pentingnya lho. Mungkin dia rindu sama saya nggak tahu sih. Kok ora? Ya, saya begitu. Jadi ya kangen lah. Selain telepon teman, telepon pacar itu pasti. Pas kau wis di pacar. Ya, 2010 kan. Oh. Sekarang kemarin. Oh iya, lupa. Ya maklum dia dulu SMA-nya tuh ceritanya banyak. Oke, skip dari tahun 2014 sampai 2017. 2017. 16, 3 tahun. Ya suwe ya. Dan itu dengan alasan ingin pindah perusahaan. Betul. Kok lama sampai 3 tahun? Dulu apa ya? Ya sambil nunggu lah cari. Kan aku memang target pengen ke perusahaan yang sekarang nih ya, Royal Caribbean. Kenapa? Banyak testimoni. Oke, banyak deh. Kayak orang jualan. Jadi kan saya tanya teman, jadi mana sekarang? Di Royal ini. Katanya di perusahaan lain. Katanya kalau di Royal seperti ini. Penting Royal. Apakah karena memang Royal itu salah satu top line of any business, any of this business? Maksudku, apakah dia memang top levelnya dari kapal pesiar atau gimana?
Kalau untuk level untuk penumpang saya kurang paham. Cuman kalau untuk kru sendiri lumayan terjamin lah di Royal itu. Lumayan terjamin. Berarti ada perusahaan yang nggak menjamin tapi terusan. Ya jaminannya kurang. Kalau dulu Oke. kan, begitu. Oke. Jadi dulu terasa sekali ketika dari Star Cruise Star Cruise dapat Royal gitu, terasa bedanya. fasilitas untuk kru maksudnya, Ya betul. termasuk salary-nya. Salary pasti. Dan Royal ini base-nya di Royal ini misalnya di Amerika, di Miami di office-nya. Miami. Di Miami. Saya tahunya Miami, bukan Miami. Oh iya, ya. Oke, jadi 3 tahun itu dalam rangka nunggu lowongan atau nunggu diterima. Ya itu nyari Royal. Yang kedua, pengen ngerasain kerja di hotel darat. Hotel darat ya makanya. Lah wong dia udah kerja di hotel loh. Di hotel di darat. Iya. Terus yang ketiga, karena apa? Kakak ipar saya kan dia keluarganya buka bisnis restoran. Kalau dulu kan bentar dimintain tolong kalau ada waktu bantu ke sana. Jadi waktu dulu opening restoran itu saya ke sana. Jadi saya sempat ngurusin di restoran itu sekitar 2 tahun. 1. sampai setengah tahun adalah. Hah? Hampir setahun kalau nggak salah. Tahun ini totalnya 2015. 16. 16. 16. Oh iya, 16. kali aku. Padahal saya juga ikut openingnya tuh. Ini dulu dimintain tolong untuk bantu ngurusin sana kayak apa ya, enggak bantu operasionalnya. Karena dulu emang ada manajernya utama, Tapi kowe jadi asistennya, asistennya, jadi asisten manajer. ngurusi operasional. Itu sebenarnya mungkin bukan seharusnya bukan asisten manajer, lebih ke mata-mata kayaknya. Karena dari CEO. Iya, mata-mata untuk mata-matain manajernya ini bener apa enggak itu? Gitu enggak ceritanya? Enggak ya? Enggak. Emangnya sinetron? Enggak. Oke, setelah itu akhirnya dapat ya Royal Caribbean ya. Benar udah dapat sebelum di restoran itu, cuman karena ada syarat tertentu yang harus dipenuhi kan. Nah waktu itu saya agak molor, bilangnya antar dulu deh, aku fokus di sini dulu. Oh Untuk restoran iya. dulu ya, makanya dulu. Sana sampai dulu ketemu sama namanya Pak Novi, dia salah satu pimpinan atau nggak salah di agensi di Jogja. Loh, kamu belum berangkat? Belum Pak. Kamu kurang apa syaratnya? Kurang ini Pak aku. Wah buruan diurus, kalau enggak nanti hangus kesempatanmu. Karena dia bilang ada tenggat waktu 1 tahun mulai dari apply, Oh gitu. interview diterima sampai pengurusan selesai itu 1 tahun kalau nggak salah. Dia bilangnya seperti itu. 1 tahun itu dari apply atau setelah pengumuman kalau diterima? Setelah pengumuman kalau diterima. Oh iya. Terus. Jadi, iya Pak ya, buruan dalam 2 hari lah. Aku selesai syaratnya udah dari situ. Berarti aslinya rong dino rampung. Karena dulu kan aku udah punya syarat-syarat yang lain, cuman kurang dikit. Iya, maksudnya untuk melengkapi itu sebenarnya 2 hari aja cukup. Iya. Tapi nyampe berapa bulan? Iya tadi sama. Ya itu sih karena hampir setengah tahun. Nah kan, kuwi nek ra disusuk-susukke karo apa? Pimpinane ngono wis ra mlaku malah. Dan ketika di Royal Caribbean pertama berangkatnya di mana? Ini agak sebenarnya ini pengalaman nggak tahu bilang unik, pengalaman nggak enak, apa pengalaman seru sih. Maksudnya piye? Karena dulu aku dapat namanya surat kerja kan LOI kalau bahasa anak kapal ya. Surat Letter of Employment. Ha. Aku dapatnya suruh join di daerah New Jersey.
Jersey baru. Jersey, ya, Jersey baru di Amerika sono. New Jersey. Berangkatlah dari sini ke Jakarta harus kemana-mana sampai Berapa flight? harusnya ke New Jersey. Harusnya ke Turunnya. New Jersey turunnya. Cuman karena delay atau sesuatu, dia turunnya nggak ke New Jersey, ke mana New York apa ya lupa. Iya, pemenang aku radong, Pak. Dulu lupa itu. Nah posisi itu kan wah new hire ini aku Bingung. kru baru, nggak ada teman istilahnya yang udah pengalaman harus gimana ini. Gimana? Iya. Bingung posisi itu. Akhirnya kita ngomong ke pihak hotel harusnya tempat kita nginap satu perusahaan si hotelnya itu sama namanya, cuma beda tempat. Oh iya. Tapi mereka berkoneksi kan. Dia ngomong, tolong hubungin ini Hotel ini. tolong hubungin ke perusahaanku. Namanya karena adanya Go Assist. Jadi emang dia itu membantu kru. Istilahnya yang ngasih panduan ya, yang kalau misalnya ada kebutuhan gitu. Terus dikabarin, oh ya kamu harus ke naik taksi atau apa itu gitu. Bis. Harus balik ke ini ke New Jersey. Terus akhirnya berapa 3 orang dulu lah, temen orang Bali, satunya orang Madura. Kita patungan, kita naik taksi berapa ya, $100 $100 berarti sekitar 1 juta. 1.400.000 lah mungkin sekitar itu. Oke, lanjut. Nasi 1 juta ya? Jauh nggak sih itu? Yang dari tempatmu itu ke New Jersey itu jauh? Berapa menit waktu itu pakai taksi? Masih ingat nggak? Kalau setengah jam sekitar itu, Setengah jam. lupa gitu, udah lama sih. Kalau dari rumahku itu sampai Bandara Adi Sucipto itu setengah jam pakai taksi itu paling enggak Rp150.000. Di sana $100. Itu 1 jutaan ya berarti ya, kemungkinan. Kasarannya ngono, karena aku males nek mikir misalnya $13.000 kok aku males. Tak aji kok wes 10.000 ya gitu. Nah, 1 jutaan lah, paling ya nyampe meh 2 juta kan. Itu patungan 3 orang. Sampai ke New Jersey. Ya, betul. Sampai New Jersey kita ke portnya, kasih kita dokumen ke pihak kapal kan. Mereka ada penerimaan, dicek semuanya. Oke, masuk ke kapal. Begitu di dalam dikabarin apa ya namanya itu, kamarnya penuh atau gimana ya? Saya kepiye? Kalau untuk kru over capacity bilang. Lanjut. Terus mereka lah berunding, orang-orang kapalnya itu, juragan-juragannya yang dalam. Oh aku tetap perlu orang, saya yang di cook, kerja di dapur itu kan cook, masa itu cook. Aku tetap butuh cook berapa 3 orang apa, terus kalau ya untuk utility-nya butuhnya ini. Butuh berapa orang. Nah yang waktu itu barengan itu berapa orang ya, 4 atau 5 orang yang dari utility. Akhirnya 3 orang kebuang, 2 masuk. Aku termasuk yang dibuang. Oke. Dibuang kemana Pak? Dibuang ke laut maksudnya? Jadi nggak jadi kerja di kapal itu gitu loh. Oke. Harusnya join kapal itu, jadi nggak jadi. Jadi nggak jadi. Batal lah, jadinya batal join di kapal itu. Akhirnya kita dibalik lagi ke hotel sambil nunggu surat kerja yang baru. Berarti masih menunggu keputusan lah ya? Ya betul. Terus? Akhirnya selang 1 hari dapatlah LOI baru, surat kerja baru. Terus joinnya di kapalnya Ovation. Dulu harusnya ke Anthem of the Seas. Anthem of the Seas itu nama kapalnya? Nama kapalnya gitu ya gitu. Itu punyanya Royal Caribbean. Terus aku harus join ke Ovation of the Seas. Ovation of the Seas. Itu juga punyanya Royal Caribbean. Berarti masih satu perusahaan ya? Betul. Dan joinnya masih pertanyaan, Ovation of the Seas ini di mana ya aku join? Di mana? Lihat itinerary pesawatnya kan
tiketnya. Heeh. Hah? Kok Singapura? Singapura. Betul. Balik lagi ke Singapura. Balik lagi ke Asia. Jadi aku merasain aku kayak ngelilingin dunia. 3 hari balik sana sini lagi. Ya ampun. Padahal tuh awal Seriusan nih emang apa rohnya kayak gini ya? padahal sebelumnya dapat info Royal tuh bagus gitu ya. Tapi lah itu kok bisa ketika semua kru yang istilahnya new hire, entah new hire ataupun istilahnya apa nek sing panggilan ulang kan berarti istilahnya kayak perpanjangan. Repeater. Nah, repeater ngono kae apa ya ora ditungsik gitu loh. Sampai kok overload kan berarti over capacity untuk krunya. Dan dibuang 3 orang. Itu yang dari Sebenarnya kalau dari departemenku dikalinya dari oh kalinya. kirain yang sama ada lagi yang orang dari Bali sama F&B itu. semua ada. Loh, berarti totalnya tuh kelebihannya banyak toh. Aku lihat sih sekelas dulu banyak. Ada lah 10 orang. Waduh, kayak kuwi. Kelebihan kru 10 orang. Kok ampuh ya? Karena dulu mungkin ya karena begitu udah berlalu waktu kan baru tahu ternyata karena ada kapal satu yang dry dock. Terus dilempar ke situ. Nah, jadi kan krunya dikurangin. Harusnya dia harus join ke kapal yang lain begitu. Jadi iya. harusnya di kapal ini artinya ada 1.500 jadinya tambah 1.600. Makanya bikin over seperti itu. Salah satunya. Dan itu kamu jadi merasakan pengalaman istilahnya terbang keliling dunia ya. Betul. Padahal sekoyojo tekan New Jersey itu berapa jam? Ada lah itu 24 jam ya total. 24 jam. 22 ada Mas ya. Hampir 24 jam. Sedino sewengi. Sehari semalam di dalam pesawat. Ganti pesawat tapi yang sini aja dari Jogja ke Jakarta. Jogja Jakarta terus ganti Terus dari Jakarta Singapura. sama kemana ya? Kalau ke daerah Timur Tengah, Qatar kalau nggak salah. Qatar. Mau ngerasake dolan ning Qatar ora to? Ora ya. Main ning kapal. Main ning pesawat. Cuma di pesawat aja. Nggak turun. Istilahnya cuman transit bentar ya. Ya dulu ya emang kaget lah new hire di airport sini. Wah di Amerika kan airportnya besar lebar Oh, juga. nyasar. Kemana ini harus tanya dulu. Ini gate ini kemana ya? Tanya situ. Kalau enggak ya Aku ngakak. Aku bayangnya bingungmu kayak apa loh. Sumpah. Iya sih kalau dari film-film itu kan bandara di Amerika itu kan gede-gede terus fasilitasnya tuh komplit dan ruang tunggunya tuh gede banget. Gate-nya banyak, ya kan. Itu berarti kamu istilahnya 22 jam terbang dari Indonesia ke New Jersey. Habis itu nunggu berapa hari? 2 hari tadi. ya sampai dapat LOI lagi ya sekitar 2 hari. Nunggu 2 hari di hotel. Habis itu terbang lagi ke Indonesia. Dari sampai ke New Jersey-nya sampai New York-nya tadi sampai dapat yang ke Ovation tadi itu sekitar 2 hari. Jadi nunggu 2 hari itu. Nunggu 2 hari habis itu terbang lagi ke Singapura 20 jam. Mabuk udara ora, Pak? Mabuk udara. Bosen lah nonton film udah sampai bosen itu tidur ya. Kursinya enak tapi. Ekonomi enak tapi. Ekonomi tapi enak. Berarti lah sempit ya. Jadi kalau dibandingin ekonomi domestik beda. Iya paham Pak, pesawatnya juga ukurannya beda Pak. Jadi, Itu menarik dari pengalamannya. Salah istilahnya di depak, nggak di depak ya. Ya piye ya kan? Ya aneh lah, ya lucu sih. Itu di tahun pertama di Royal Caribbean itu tahun 2017. Setelah itu lancar dong tapi. Setelah itu lancar. Berarti di 2017 itu kembali ke Asia dengan trayek yang sama kayak Star Cruise. Terus ke Asia itu dulunya di Singapura. Dulu karena
di Ovation itu dia di Singapura karena kayak cuman special cruise aja. Special cruise. Betul. Jadi mereka special kayak, ovation-nya ke situ dia. ya ada spesialnya dalam 1 tahun itu mereka ada nggak tahu, 1 kali atau 2 kali special cruise gitu. Yang harusnya tracknya ini Dia mampir ke situ. nah agak jauh lagi gitu. Lah hasilnya Nah. terakhirnya kemana? Setelah itu mereka balik lagi normal di Cina dulu. Cina tempatnya apa ya, lupa gue buatnya. Habis itu, tapi dia trayek utamanya di Jepang. Jepang. Jadi 3 tempat kalau nggak salah itu. Muteri Jepang. Gede nggak sih Jepang? Kalau di map kan kecil. Iya kalau di Mas. Tapi emang Tapi kalau bener ya. jalan Itu kayak, kaki muterin ya capek. Ya. Yakin. ya. Oke. Karena kan maksudku ya nek Singapura ya di Jepang ya tempatnya. Iya. Soalnya itu kan kalau di Singapura tuh aku kan dulu pernah dapet tamu orang Singapura tuh katanya tuh dari pantai ke pantai, ujung timur ke ujung barat itu katanya cuma 2 jam ya. 2,5 jam ya, paling enggak itu. Pakai mobil apa sekecil itu ya. Kayaknya lurus 1,5 jam nih. Di tekan Patuk. Misalnya di Singapura ada Tekan namanya Wonosari. Giant Flyer. Kayak apa? Oh di pasar malam apa kurungan manuk? Apa Manu toh, oh, kurungan manuk kuwi nek ning pasar malam. Baling-baling bambu. Kok biang lala. dari puncaknya itu Giant Flyer kamu bisa lihat Muterin Singapura. berarti lihat pantai keseluruhan Singapura ya. Kuwi karo biang lalane Dufan gede ndi, Pak? Aku ngrasake Besar. Dufan gede banget ya. Besar Giant Flyer. Oh iya. Karo ngene SKE. Canda lu. Oke. Tahun kedua berarti balik bener ke yang di Amerika berarti. Tahun kedua ya dapatnya termasuk Amerika sih, nggak tahu masuk apa ya, San Juan, Puerto Rico. San Juan. Puerto Rico. Puerto Rico. Iya Mas. Di San Juan dengan trayek Dia ke Kepulauan Karibia. Kepulauan Karibia. Jadi Jack Sparrow dong. Wah iya, sempat ketemu. Hah? Seriusan? Ya enggak lah Pak. Wah, yo sak kira lho ketemu tenan Rojo Nidip ning dalan kan radong. Sapa ngerti nek lagi numpak kapalmu kan? Pernah nggak ketemu artis di kapalmu? Jarang sih, karena dulu kan masih kerja di belakang ya, jadi jarang keluar lihat gitu. Lah, di utility bar itu juga aslinya juga back of the house ya itu. Aslinya iya, cuman karena areanya dia lebih ke publik, Jadi bisa jadi lihat. ada lebih kesempatan untuk lihat kanan kiri tengok kanan yang lain. Menarik. Dan itu bertahan sampai tahun ketiga di Karibia. Iya. Ya, Oh, kemarin oke. Kapalnya nggak ganti lagi. enggak kemarin. Jadi Enggak. kemarin di Bidem ini 2 kali. Bidem. 2 atau 3 kali? 3 kali. Ya kan 3 ini 2,5 toh. Ya. Saya sebut 2,5 karena di harusnya itu belum selesai kontraknya udah dipulangkan karena pandemi. Jadi semuanya tuh berhenti lah istilahnya. Dan itu juga nganu sih. Waktu itu kan memang Suro minta saya jemput di Semarang ya kamu bilang ya. Minta saya dijemput di Semarang. Itu kalau saya sih pede aja mau jemput wong yo koncoku dhewe kayak gitu. Cuman emang orang tua saya sih yang terus mempertanyakan, loh, wis rapi durung, wis anu piye. Wis gitu, udah Bu, udah ada hasilnya ya. Ya itulah, jadi memang kadang ya gimana ya terus ya. Apalagi kan tahu, orang tua saya kan juga kenal dengan Suro, jadi itu tahu kalau Suro itu kerja di kapal. Begitu anaknya orang tua saya itu yang bernama Wahyu Setiaji itu disuruh jemput ya agak waktu itu emang Ya, setengah-setengah sih agak kayak oleh ora ya waktu itu emang kayak gitu orang tua terutama ibu, tapi ya akhirnya diperbolehkan dan itu pun agamis. Ini jari ini kalau yang Semarang jari jam semene kau ngerti itu wis tekan kene lah ya kan aku lah ya
Jadi ini akhirnya itu jemputnya nggak di Semarang, ini lebih tepatnya di Temanggung. Malah kayak COD kan. Oh, kayak COD-an. Kayak apa? Kayak semacam transaksi gelap ya. Padahal awan-awan Cuma dioper. dioper. Iya, kayak itu kayak dia oper base itu. Dan ini berarti belum ada kabar terbaru lagi untuk kapan bisa naik lagi. Belum. Sebenarnya sih kalau untuk saya sendiri belum ada. Iya. Kalau untuk teman-teman yang lain ya sudah ada. Karena Sudah ada. walaupun tidak ada penumpang, Iya, cuman kapal tetap harus ada kegiatan orang yang untuk ngurusi ya. betul. Maintenance setiap harinya Karena harus ada. kalau kapal itu mereka harus berlabuh, bayarnya lebih mahal banyak. Dan Bayar parkir. betul, Oke. Parkir kapal sak mono gedene piro sak jam, Pak? wah, mahal ini. Apalagi kalau telat. Telat maksudnya? Jadi harusnya ya gitu tadi kayak umpama ada kasus ini ya. Jadi kapal itu dia ngopor dari jam 9, harusnya sampai jam 4. Jam 4 harus mulai sailing kan gitu. Iya. Cuman ada tamu yang telat. Heeh. Ditunggu-tunggu nggak benar datang di kapal molor. Dia kena cas lagi. Oke, ada cas overtime-nya ya. Betul. Nggak Jadi ada kadang- tarif flat, Pak. Kadang kalau sampai ditunggu nggak ada, Tinggal. itu tinggal. Tinggal. Terus kalau ada yang ketinggal gitu, ada kemungkinan nggak disusul ke? Entah itu pakai speedboat kecil atau gimana itu untuk di Kalau untuk seperti itu saya kurang paham sih. belum pernah Kayaknya- ada kasus ya? Hmm. Belum ya? Hampir sih dulu. Hampir Iya. ketinggalan tahu-tahu lari-lari. Wah, aku carry ya loh. Iya. Saya kira tuh orang luar negeri itu pada on time loh. Tapi tetap aja ya. Ya karena itu- mereka itu tujuannya sih, untuk tidak semua, vacation ya. kan. Itu kan vacation kan mereka tuh naik kapal tuh ya wajar lah kalau telat tuh. Aku arep piknik kok kan gitu ya. Bayar kok. Bayar kok 2.000 itu kan. Wah. Oke. Memang benar-benar pengalaman yang menarik ya. Dan ini saya juga sedikit penasaran sih sebenarnya. Langkah-langkah apa saja sih yang dilakukan oleh Suro ini hingga pada akhirnya bisa join ke kapal pesiar. Tapi itu bakalan jadi part ketiga ya. Kali ini partnya agak tertata ini ya, nggak kayak biasanya. Oke, jadi sampai ketemu di minggu depan masih di Warga Sekitar Production.